Halo mamenku, balik lagi di channel aku men. Channel yang akan coba mengupas, mereview dan memprediksi beberapa pertandingan dari pelosok dunia sampai lubang semut pun kita kejar men pertandingannya. Sekecil apapun liganya kita kejar men. Asalkan ada bola, ada lari kota ini men. Kalau gak ada bola ya gak ada juga aku di sini men. Oke men, seperti biasa men, 4 tim ataupun 4 pertandingan yang akan aku bawa di video kali ini men, dari lanjutan Liga Turki, Liga Jerman, Liga Spanyol dan juga Liga Prancis. Ini untuk di video kali ini nggak ada dari liga ternama, Liga Inggris nggak ada men. Lagi libur kurasa orang tuh men. Langsung next tanpa basa-basi kita intip statistik pertandingan yang pertama men. Lanjutan Liga Turki ada Samsunspor bertemu dengan Gatel. Gatel ingat men yang sebutan aku kemarin men, Galatasaray men. Aku nyebutnya Gatel men. Samsunspor bertemu dengan Gatel. Langsung kita intip statistik dari kedua klub ini. Daftar pemain absen dari kedua klub. Samsunspor ada satu men, namanya Nanu men. Sedangkan Laura satu pemain masih dipertanyakan. Next ke Gatel, ada 3 pemain pasti absen, Bakambu, Bardaki dan juga Oliveira. Kita langsung next ke peringkat. Gatel tim tamu posisi 2, 23 pertandingan 60 poin. Di sini sama Fenerbahce. Aduh sikut ini men ya, terpaut selisih gol aja men. Kalau untuk kebobolan emang si Gatel lebih sedikit, cuman kalau untuk produktivitas mencetak gol Fenerbahce masih di atas men. Poinnya sama men ya. Saksi nih men ya, 60 sama 60 men. Dua preman ini dari Liga Turki men ya. Sedangkan Samsunspor tim tamu posisi 14, 23 pertandingan 26 poin, mencoba menjauh dari zona merah degradasi men. Hanya terpaut 3 poin dari Gaziantep, peringkat paling dekat lah bisa dibilang dengan Samsunspor men. 3 poin aja men. Jadi kalaupun dia kalah ini hajab lah men ya. Gaziantep menang nanti di next pertandingan mereka ya udah hajab si Samsu nih men ya. Kita next ke head to head. 5 pertandingan terakhir Samsunspor ya, trennya di sini cukup ya positif lah men, nggak pernah kalah sih emang men. 3 menang 2 imbang, sedangkan Gatel nggak yang tanya lagi men. Jangankan kalah, draw aja nggak pernah men. 5-5-nya full hijau men. 5 pertandingan terakhir men. Head to head 5 pertemuan kedua klub Gatel 5-5-nya menang men. Kalau dirata-ratakan terpaut gol di sini bisa dibilang selisih 2 gol kalau diambil kesimpulan dari 5 pertemuan terakhir. Next kita langsung balik ke halaman si Bandung. Samsunspor bertemu dengan Gatel, handicap terkecil 3/4 dan juga 1 tim tamu yang ngepur. Over undernya ada 2/3/4 dan juga 3. Langsung to the point men ya. Aku menjagokan premannya lah men ya. Aku menjagokan Gatel, aku ngepurnya di sini 3/4 aja men. Aku ambil over 2/3/4. Skor prediksi menurut dari aku. Kalau bisa dibilang tadi kan dirata-ratakan dari head to head bisa lah 2 gol si Gatel menang, cuman kan tiap pekan beda men ya. Beda mood pemain, beda mood pelatih kurasa men ya. Itu kalau prediksi dari aku men. Jadi di sini mah kenapa aku ngambil ada bisa dibilang seperempat lah selisihnya. Kenapa nggak bulat? Karena antisipasi kemenangan Gatel selisih 1 gol lumayan men, menang setengah ketimbang kita kalah men. Walaupun kena pajak atau kena uang air men. Prediksi skor menurut dari aku 1-2 atau 1-3 itu prediksi orang kedua men. Gatel yang menang. Next kita lanjut ke pertandingan kedua dari lanjutan Liga Jerman. Di sini ada Heidenheim bertemu dengan Dortmund. Langsung kita intip statistik dari kedua klub ini. Daftar pemain absen dari kedua klub. Heidenheim ada 3 pemain, Gimber, Keller dan juga Kena. Sedangkan Tomala 1 pemain masih dipertanyakan. Next ke Dortmund di sini cukup banyak men. Yang pasti absen ada 6, Adeyemi, Duranville, Haller dan Meka Reson dan juga Sanko. Sedangkan Brand Kobel dan juga Reus men. Ini Reus sang kapten dan sang ujur di Dortmund men. 3 pemain masih dipertanyakan. Next kita langsung ke peringkat. Dortmund tim tamu posisi 4, 19 pertandingan 36 poin, sedangkan Heidenheim posisi 10, 19 pertandingan 23 poin. Pertandingan yang sama, hanya selisih poin yang berbeda, tapi bedanya juga cukup jauh men, 13 poin antara kedua klub ini. Teruntuk Dortmund di sini kalaupun dia menang dia mencalip Stuttgart dengan catatan Stuttgart belum bertanding men. Teruntuk Heidenheim di sini jika dia menang dia langsung naik ke posisi 8 menyalip antara Werder Bremen dan juga Hoffenheim, tapi dengan catatan 2 klub ini juga belum bertanding. Kita next ke head to head. 5 pertandingan terakhir Hoffenheim 2 menang 3 imbang, sedangkan Dortmund 3 menang 2 imbang. Kebalik men ya. Cuman warnanya beda, sama men. Cuman ya susunannya yang beda men ya. Gak ada warna merah antara kedua klub ini di 5 pertandingan terakhir men ya. Head to head 5 pertemuan terakhir. Sorry men, gak sampai 5 kali orang ini bertemu, baru 2 kali. Aku rasa Heidenheim ini baru promosi dari divisi 2 men ya. Promosi ke Bundesliga aku rasa men. Soalnya ini baru 2 kali bertemu men. Itu pun satu di pertandingan persahabatan tahun 2014 men ya. Sekitar 10 tahun yang lalu. Di sini Dortmund menang 4-3. Terakhir bertemu main di Dortmund berakhir imbang 2-2 di bulan 9, tepatnya ini bisa dibilang ya di musim lalu lah men. Kita next langsung balik ke pasaran yang diberikan oleh si Bandung.
Heidenheim kontra Dortmund, handicap terkecil ada setengah dan juga 3/4. Tim tamu yang ngepur, over under ada 3/4 dan juga 3,5. Lagi dan lagi aku menjagokan tim tamu nih men. Aku di sini ngepur yang terkecil men. Aku ambil pur setengah, aku ambil over 3/4. Skor prediksi menurut dari aku 1-2 atau 1-3. Dortmund yang mana? Kenapa ada satunya men, sama kayak si Samsu tadi men. Ini ya juga nggak bisa dianggap remeh lawannya men ya. Kalau udah lawan-lawannya yang masuk 10 besar itu, apalagi head to headnya juga ya hampir-hampir berimbang dengan selisih gol yang sekian-sekian, itu ya jangan ngambil terlalu banyak men ya. Jangan terlalu ambil pur-pur gede men ya. Jangan terlalu berfokus pur genap 1-2 jangan men ya. 1,5 2 jangan. Itu 1/4 3/4 itu perlu men. Penting itu antisipasi menang 1 gol dan juga antisipasi draw skor men ya. Kalau draw skornya kita ambil pun 1/4 itu ya kalah setengah, masih mending dibayar oleh situs kita men ya. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Di sini ada Bilbao bertemu dengan Mallorca. Langsung kita intip statistik dari kedua klub ini. Daftar pemain yang pasti absen dari kedua klub. Dari Bilbao ada 2, Gomez dan juga Leko. Sedangkan Ares, Berenguer dan juga Ruiz de Galerta, 3 pemain yang masih dipertanyakan. Next ke Mallorca ada Mafio, 1 pemain pasti absen. Sedangkan Samu Costa, 1 pemain masih dipertanyakan. Next ke peringkat Bilbao posisi 5, 22 pertandingan 42 poin. Sedangkan Mallorca posisi 15, 22 pertandingan 22 pertandingan 20 poin men. Agak baling mata aku nengok 20 sama 30 men. Kalau terpaut poin ini gak usah dibahas lah men ya, tahu sendiri men. 20 ke 42 men, separuh poinnya men. Lebih dari separuh malah men. Teruntuk Bilbao aja men ya. Di sini mencoba menerobos ke 4 besar demi mengamankan tiket Liga Champions, tapi saingannya berat men. Selisih 5 poin dari atasnya si Atletico Madrid dan juga Barcelona men ya. Walau pertandingan yang sama men, ini ya bisa dibilang hampir 3/4 musim udah men di Liga Spanyol ini men. Kita next ke head to head. 5 pertandingan terakhir Atletico Bilbao 3 menang 1 imbang 1 kalah. Sedangkan Mallorca 2 menang 2 imbang 1 kali menderita kekalahan. Head to head 5 pertemuan terakhir Mallorca menang 1 kali, Bilbao menang 1 kali. Tapi di tahun ya bisa dibilang hampir udah sistem berubah semua men. Bahkan pemainnya mungkin udah lalu lalang, udah ada yang keluar dan masuk men. Di 3 pertemuan terakhir berimbang semua main 0-0 satu sama 0-0. Tapi gak ada yang bermain di tahun 2024. Inilah baru pertemuan mereka pertama kali di tahun 2024. Langsung next kita balik ke halaman si Bandung. Bilbao kontra Mallorca, handicap terkecil 3/4 dan juga 1. Tuan rumah yang ngepur men, over under 2/4 dan juga 2,5. Lagi dan lagi di sini ada pur 3/4 men ya. Aku ngambil Bilbao, aku ngepur 3/4, aku ambil under 2,5. Skor prediksi menurut dari aku 1-0 2-0 untuk kemenangan Bilbao ini. Mallorca nggak ada golnya men, karena ya tahu sendiri mereka tim tamu men. Apalagi yang dilawannya ini ya tim bisa dibilang Big Five lah di Liga Spanyol men. Next ke pertandingan terakhir. Di sini ada dari lanjutan Liga Prancis, Strasbourg bertemu dengan PSG. Langsung kita intip statistik dari kedua klub ini. Daftar pemain absen dari kedua klub. Strasbourg di sini ya cukup lumayan men. Ada 5 pemain absen. Dokore, Villa, Gamero, Motiba dan juga Sedangkan nyebrang ke kubu PSG lebih banyak lagi men. Untuk yang absen aja di sini ada 8 men. Ada Barcola, Kimpembe, Kurzawa, King, Ili, Taylor, Mendes, Rico dan juga Skriniar. Ini kalau lihat dari keterangannya sih bukan kebanyakan men, cuma 1 sih men. Lekeng An ini dari Korea dipanggil negara men. Sisanya ini ya cedera sakit. Inilah akumulasi kartu men ya, 1 pemain ini men. Kita next ke peringkat. PSG tim tamu sang pemuncak klasemen men. Posisi pertama 19 pertandingan 44 poin. Sedangkan Strasbourg posisi 10 19 pertandingan 25 poin. Untuk Strasbourg di sini ya anteng-anteng aja sih seperti men di papan tengah klasemen ini men ya. Tapi ya kalaupun dia menang ini, tapi gak usah bahas menang lah men ya. Lawannya si PSG men ya, si preman nomor 1 di di Liga Prancis men. Jadi kita next ke PSG kita bahas men. Terus PSG di sini mencoba menjauh dari kejaran Nice yang hanya terpaut 6 poin men. Ini cukup bahaya men. Sementara di sini masih setengah musim men, ataupun setengah liga dimulai men. Teruntuk PSG dan Nice di sini ataupun Brest juga, ini Brest tim pendatang baru men ya. Kemarin nih musim lalu nih main di divisi 2 men. Bahkan langsung sini meranjak posisi 3 melewati Monaco dan juga Lille. Bahkan Marseille ini tertampar di posisi 7 men ya. Kita next ke head to head.
5 pertandingan terakhir Strasbourg 3 menang 2 imbang, sedangkan PSG 4 menang 1 imbang. Imbang terakhir ini yang gue bilang tadi mainnya Brest men. Mereka padahal sebagai tim tamu berhasil menahan preman nomor 1 di Prancis men. Itu head 5 pertemuan terakhir PSG menang 3 kali, 2 di antaranya draw men, 3 sama dan juga 1 sama. Kalau diambil kesimpulan ini over men, over total men. Tapi kita nggak tahu over pasti yang diberikan oleh si Bando. Next kita balik ke halaman si Bando. Strasbourg bertemu dengan PSG, handicap terkecil ada 1 dan juga 1/1. Tim tamu yang ngepur over under 2/3/4 dan juga 3. Lagi dan lagi aku menjagokan tim tamu men. Aku pokoknya di antara 4 klub ini men, 4 pertandingan tim kuat semua yang gue pegang men. Aku menjagokan PSG, aku ngepur 1, aku ambil over 2/3/4. Skor prediksi menurut dari aku 1-3 atau 0-2 ini PSG yang menang. Itu utamakan feeling masing-masing men. Aku disini memberikan referensi dan saran aja men. Jika cocok gas bom sekuat saldo, jangan saldo siapa-siapa yang kalian pakai men. Saldo kalian sendiri lah yang kalian bom ya. Jangan saldo mak kalian yang kalian korek-korek men. Oke, mantap tim, aku coba review di video aku kali ini. Terima kasih sebanyak-banyaknya, terutama yang udah mau subrek, biar Tuhan yang balas men. Jangan lupa juga mampir di channel TikTok aku men. Namanya sekarang itu udah berganti jadi Kick Off 2 men ya. Kemarin Kick Off 1 men ya. Aku yang Kick Off 1 udah melayang, udah nggak tahu lah entah kemana men. Sekarang tinggal Kick Off 2 men. Kalian boleh ambil prediksinya, kalian boleh juga japri men ya. Japri ke nomor WA aku tuh banyak tertera di mana-mana men, dan itu langsung aku yang ngebalas men. Dan ingat, perlu di garis bawah men, itu semua gratis sampai kalian bosan men ya. Oke men, langsung kita tutup pertemuan kita di video kali ini men. Salam semangat, salam pemersatu dari aku men. Salam Bravo men.